Halo teman-teman, di sini saya akan memaparkan asuhan keperawatan pada pasien dengan psikososial atau kecemasan atau bisa disebut dengan ansietas. Ansietas adalah keadaan emosi dan pengalaman subjektif individu tanpa subjek yang spesifik karena ketidaktahuan dan mendahului semua pengalaman yang baru seperti masuk sekolah, pekerjaan baru, atau melahirkan anak. Itu menurut Stewart 2013. Kemudian ada rentang respon tingkat kecemasan. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ansietas ringan berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi waspada dan meningkatkan lahan persepsinya. Ansietas menumbuhkan motivasi belajar serta menghilangkan pertumbuhan dan kreativitas. Kemudian yang kedua, ansietas sedang memungkinkan seseorang untuk memusatkan perhatian pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lain sehingga seseorang mengalami perhatian yang selektif tetapi dapat melakukan sesuatu yang lebih terarah. Kemudian yang ketiga, ansietas berat sangat mengurangi lahan persepsi seseorang. Adanya kecenderungan untuk memusatkan pada sesuatu yang terrinci dan spesifik dan tidak dapat berpikir tentang hal lain. Semua perilaku ditujukan untuk mengurangi ketegangan. Orang tersebut memerlukan banyak pengarahan untuk dapat memusatkan pada suatu area lain. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tingkat panik dari ansietas berhubungan dengan ketakutan dan merasa diteror, serta tidak mampu melakukan apapun walaupun dengan pengarahan. Panik meningkatkan aktivitas motorik, menurunkan kemampuan berhubungan dengan orang lain, persepsi menyimpang, serta kehilangan pemikiran rasional. Jadi ada ansietas ringan, sedang, berat, dan panik. Kemudian ada tanda dan gejala. Dari tanda dan gejala subjektif, tidak nafsu makan, diare atau konstipasi, gelisah, berkeringat, tangan bergetar, sakit kepala dan sulit tidur, lelah, sulit berpikir, mudah lupa, merasa tidak berharga, perasaan tidak aman, merasa tidak bahagia, sedih dan sering menangis, sulit menikmati kegiatan harian, kehilangan minat gairah. Kemudian tanda dan gejala objektif. Yang pertama itu nadi dan tekanan darah naik, tidak mampu menerima informasi dari luar, berfokus pada apa yang menjadi perhatiannya, ketakutan atas sesuatu yang tidak spesifik atau tidak jelas, pekerjaan sehari-hari terganggu, tidak mampu melakukan kegiatan harian, kemudian gerakan meremas tangan, dan yang terakhir berbicara berlebihan dan cepat. Tindakan keperawatan untuk pasien. Tujuannya adalah pasien mampu mengenal ansietas. Pasien mampu mengatasi ansietas melalui teknik relaksasi. Pasien mampu mengatasi ansietas melalui distraksi. Pasien mampu mengatasi ansietas melalui hipnotis 5 jari. Kemudian yang terakhir, pasien mampu mengatasi ansietas melalui kegiatan spiritual. Tindakan keperawatan pada klien ansietas. Yang pertama, melatih teknik relaksasi fisik, seperti teknik relaksasi nafas dalam. Jadi nafasnya melalui hidung, kemudian dikeluarkan melalui mulut seperti meniup lilin. Jadi ketika nafas, mulutnya tertutup. Yang kedua, melatih mengatasi ansietas dengan distraksi, seperti mengalihkan, ya, maksudnya distraksi itu
mengalihkan perhatiannya, seperti diajak nonton TV atau nonton film, ya gitu. Kemudian melatih mengatasi ansietas melalui hipnotis 5 jari. Kemudian melatih mengatasi ansietas melalui kegiatan spiritual, seperti pasien diajak mengaji, diajak mengerjakan sholat-sholat sunnah, berdoa untuk kesembuhannya. Kemudian mendiskusikan ansietas, penyebab, proses terjadinya, tanda dan gejala, kemudian akibatnya. Jadi dikaji lebih dalam ya dengan metode diskusi gitu. Jadi jangan sampai pasiennya tegang. Jadi diajak ngobrol biasa aja seperti biasa gitu. Kemudian tindakan keperawatan pada keluarga klien ansietas. Jadi dengan tujuan keluarga mampu mengenal masalah ansietas pasien dan masalah merawat pasien ansietas. Kemudian keluarga juga mampu mengambil keputusan merawat klien dengan ansietas, merawat klien dengan ketidakberdayaan. Terus keluarga mampu menciptakan lingkungan yang nyaman dengan ansietas. Kemudian yang terakhir, keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk follow up dan mencegah kekambuhan klien dengan ketidakberdayaan. Kemudian tindakan keperawatan pada keluarga ansietas. Mendiskusikan masalah keluarga dalam merawat klien ansietas. Mendiskusikan masalah yang dihadapi dalam merawat klien. Menjelaskan pengertian, tanda dan gejala, dan proses terjadinya ansietas. Mendiskusikan akibat yang mungkin terjadi pada klien ansietas. Menjelaskan dan melatih keluarga klien ansietas cara relaksasi fisik, distraksi, hipnotis 5 jari, dan spiritual. Menjelaskan lingkungan yang terapeutik untuk klien. Mendiskusikan anggota keluarga yang dapat berperan dalam merawat klien. Mendiskusikan setting lingkungan rumah yang mendukung dalam perawatan klien. Melibatkan pasien dalam aktivitas keluarga. Melatih, memotivasi, membimbing, dan memberikan pujian pada klien ansietas. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk follow up dan mencegah kekambuhan klien. Kemudian menjelaskan cara memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia di masyarakat. Kemudian di follow up. Menjelaskan kemungkinan pasien relapse dan mencegah kekambuhan. Jadi terus pasiennya dikontrol untuk mencegah kekambuhan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi tanda-tanda relapse dan rujukan. Jadi ketika pasiennya relapse atau mengalami kekambuhan, maka cepat-cepat dirujuk atau diperiksakan. Mungkin cukup sekian dulu materi asuhan keperawatan pada pasien ansietas. Semoga bermanfaat untuk kita semua.